Indonesia ialah negara hukum. Indonesia adalah negara multikultural. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia memiliki ragam budaya. Budaya yang dijalani tidak luput dari tradisi-tradisi yang mengikat warganya. Tradisi ini dijadikan sebagai hukum tata cara berperilaku di dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adanya hukum adaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan hukum adaptasi? Mari kita simak penjelasan mengenai hukum adaptasi berikut ini. Di Maluku dan Papua terdapat suatu budaya yang mengatur pengambilan potensi tertentu dengan maksud agar tidak merusak lingkungan atau sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup di daerah itu sendiri. Budaya itu disebut dengan sasi yang memiliki peranan yang memungkinkan sumber daya alam yang ada dapat terus tumbuh dan terus berkembang sehingga diperoleh hasil yang cukup memuaskan. Tradisi sasi sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi suatu komitmen bersama bagi masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh agama. Pemeliharaan sumber daya alam diikuti oleh aturan-aturan tertentu yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan hukum sasi atau suatu sistem hukum lokal yang mengatur adanya larangan serta keharusan untuk mengambil sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum sasi memiliki nilai hukum di mana terdapat norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, tata kelakuan, adat, kebiasaan yang memuat unsur etika dan norma di dalamnya. Di Papua sendiri, pelaksanaan hukum sasi dapat ditemukan di Jayapura dan wilayah lainnya. Di Jayapura sendiri yang memiliki wilayah luas sekitar 17.514 km persegi ini, di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, dan hal ini membuat hukum sasi laut menjadi salah satu hukum sasi yang dilaksanakan di Jayapura. Dapat dikatakan bahwa hukum sasi terdiri atas hukum sasi air dan juga hukum sasi darat, di mana hukum sasi air merupakan pelestarian lingkungan atau pelestarian sumber daya alam yang terdapat di sungai, danau, hingga laut seperti ikan, teripang, mutiara, dan lain sebagainya. Adapun untuk hukum sasi darat sendiri lebih kepada pengelolaan sumber daya alam yang merupakan hasil pertanian, hasil kehutanan, dan lainnya seperti kayu, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai hukum adat sasi. Ada dua jenis hukum adat sasi, yaitu hukum adat sasi darat dan juga hukum adat sasi air. Salah satu jenis dari hukum adat sasi air itu adalah hukum adat sasi laut. Hukum adat sasi laut itu adalah hukum adat sasi yang mengatur mengenai kelestarian laut untuk menjaga kualitas alam laut dan juga pesisir pantai. Salah satu contoh dari hukum adat sasi laut itu ada di daerah Sentani, di mana ada sebuah larangan untuk mengambil salah satu jenis ikan, yaitu ikan GPGT, ikan as dari daerah Sentani. Nah, sanksi bagi pelanggar untuk hukum adat sasi laut di daerah Sentani ini, yaitu adalah sebuah materi atau uang dan juga penyitaan barang-barang milik nelayan tersebut. Contoh pelanggaran hukum adat sasi laut yang pernah terjadi ada di daerah Raja Ampat, yaitu sebuah perusahaan asing berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang ada di Raja Ampat, sehingga mereka dikenakan sanksi berupa materi atau uang oleh kepala adat yang ada di Raja Ampat. Nilai sosial budaya ialah suatu nilai yang sudah tertanam dan juga disepakati oleh masyarakat, yang merupakan sebuah kebiasaan untuk mencegah hal yang akan terjadi maupun hal yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat. Maka dapat disimpulkan nilai sosial budaya ialah nilai yang penting untuk menciptakan suatu interaksi sosial dengan baik dalam masyarakat. Nah, hal ini tercipta baik disengaja maupun tidak disengaja oleh masyarakat itu sendiri. Dalam sebuah kebiasaan, terdapat nilai di masyarakat. Nilai-nilai tersebut terbagi menjadi beberapa aspek. Nah, antara lainnya seperti nilai kebersamaan, nilai persatuan, dan juga seperti nilai sosialisasi. Nah, beberapa nilai sosial budaya di masyarakat biasanya diturunkan dari generasi ke generasi, seperti nilai pada sosial budaya sasi, yang mana memberikan larangan agar tidak mengambil sumber daya alam dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Biasanya alasan tersebut ialah tempat tersebut dianggap keramat atau suci bagi masyarakat. Nilai budaya berada dalam posisi sentral dan paling dalam dari kerangka suatu kebudayaan, karena nilai-nilai budaya berguna sebagai pedoman tertinggi dari perilaku manusia. Dalam sudut pandang ini, kebudayaan mengacu pada kepengetahuan yang dimiliki bagi setiap orang di dalam masyarakat. Pemilikan makna yang sama di dalam kehidupan sehari-hari bagi semua warga masyarakat ialah proses sosial, yaitu transfer pengetahuan budaya dari satu orang ke orang lain dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Urgensi nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam tradisi sasi ini maka diharapkan dapat semakin mengenalkan keragaman budaya serta memahami makna dan fungsi dalam kehidupan, penghormatan terhadap alam lingkungan, semakin mencintai budaya bangsa, menghormati dan menghargai kehidupan multikultural, serta tergerak untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya, dan kebersamaan dan kesetiakawanan sosial serta pengorbanan.
berdasarkan hukum Indonesia melalui beberapa pasal yang terdapat dalam hukum Indonesia, ternyata dalam hukum adat pun sudah mengatur terlebih dahulu sejak ribuan tahun sebelum negara ini terbentuk. Maka hukum adat dan hukum nasional Indonesia ini mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain, sehingga dengan kedua hukum ini bisa digunakan agar melindungi sumber daya alam yang ada dengan penjelasan peraturan hukum sasi laut yang masih berlaku atau berjalan serta berisi seperti larangan melakukan kegiatan penelitian atau pengembangan yang melanggar hukum adat, khususnya peraturan sasi. Dari hukum adat di atas memiliki keterkaitan dengan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam, khususnya sumber daya ikan. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yang pertama itu UU nomor 31 tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU nomor 45 tahun 2009 membahas perikanan. Dalam undang-undang tersebut ditulis beberapa pasal dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk sumber daya ikan. Di daerah Tata sendiri sekarang hukum adat sasinya itu gimana sih Teh? Masih terjaga nggak sih atau sekarang tuh mulai dilupakan gitu? Aku nggak bisa bilang masih terjaga atau udah terlupakan. Sebenarnya fair ya, kayak 50% gitu. Yang paling tahu juga kalau misalnya di Papua tuh hukum adatnya masih kental. Kalau bisa dibilang dilupakan, enggak sih ya. Karena sebenarnya di Papua itu kepala suku atau anggota yang di sana tuh masih yang kalau misalnya upacara adat gitu-gitu tuh masih dibilang masih sangat erat gitu. Apalagi kalau misalnya hukum adat sasi itu sendiri. Jadi kalau dibilang terlupakan enggak juga. Kalau dibilang masih terjaga juga bisa dibilang enggak juga gitu. Karena sama aja gitu. Karena sekarang udah ada pemerintah yang menangani. Jadi bukan terlupakan, tapi sudah ada kuasa yang lebih gitu daripada kepala suku dengan Sebagai penutup, hukum adat sasi merupakan suatu hukum adat yang berisi mengenai larangan pengambilan hasil sumber daya alam atau SDA tertentu di wilayah adat yang sudah ditentukan. Nah, hal ini berkaitan dengan suatu upaya untuk melestarikan alam dan juga menjaga keseimbangan populasi yang ada di dalamnya.